Selamat datang di audiobook yang dikeluarkan oleh Audio Tune yang berjudul Pengantin Pengganti CEO Arogan, karya autor Asri Faris, pengisi suara Aristi Zuma, bab 23. Muni masih enggan beranjak, sementara Seno makin gemas saja dengan istri kecilnya yang cukup ngeyalan dan merepotkan. Kalau nggak mau beranjak dari sini, gak apa-apa juga sih, tapi kamu harus makan dan membersihkan tubuhmu. Ujar pria itu penuh solusi. Seno akhirnya memutuskan untuk membiarkan saja istrinya mau apa. Bocil merajuk malah semakin membuat pusing saja. Lebih baik tidur, karena hari juga sudah malam. Wening bergegas ke kamar mandi setelah pria itu beranjak. Nyatanya Seno keluar sebentar untuk mengambilkan makan malam yang telah ia pesan sedari tadi. Tak lupa menaruh ganti untuk istrinya mengingat semua pakaian gadis itu sudah tertata rapi di kamarnya. Awalnya Seno pindah lantaran tak ingin satu ranjang, tetapi setelah dipikir-pikir, pria itu perlu juga untuk belajar mengurusinya. Tentunya juga paham kalau tugas seorang istri itu apa-apa saja. Ekspektasi tak sesuai realita. Baru hari pertama sudah terjadi huru-hara di luar kepala. Ngapain masih di kamar? Tanya gadis itu terkesiap mendapati suaminya masih setia menghuni kamarnya. Bawa ini. Tunjuk Seno pada pakaian bersih dan juga nampan di atas nakas, berisi makanan. Pria itu memalingkan muka tak tenang, di mana Wening keluar hanya membalut handuk saja. Makasih. Udah sana keluar, sir gadis itu, mendorong tubuh suaminya agar keluar dari kamar. Iya ya, aku keluar. Jangan dorong-dorong dong. Santai. Protes pria itu menatap sesuatu yang indah di balik dadanya. Apa lihat-lihat? Jangan mesum ya. Tukas Wening galak, menunjuk dua netra matanya dengan dua jarinya agar berhenti menatapnya dengan begitu liar. Kenapa? Mata aku. Gunanya untuk melihat. Salah? Tanya pria itu ngegas. Salah lah, om itu mesum, suka ngebully, ngeselin, jahat. Jadi jangan harap kalau Wening bakalan nurut. Kamu gak takut tidur di kamar sendirian? Ini rumah gede loh. Kalau ada apa-apa di bawah sini, kamu teriak, aku gak bakalan denger dari atas. Pertimbangkan baik-baik. Bujuk Seno agar gadis halalnya itu mau pindah sekamar dengannya. Rasanya tidak mungkin. Berterus terang menyuruhnya menghuni kamarnya untuk melayani dirinya sebagai istri yang sesungguhnya, kecuali tidur bersama dalam tanda kutip. Nampaknya pria itu harus bersabar beberapa bulan ke depan, hingga Wening lulus dan dari menengah ke atas. Udah biasa tidur sendiri di rumah, bahkan saat ibu dan bapak tidak di rumah, lantaran nonton dangdutan. Jadi aku tidak takut sama sekali, di kampung juga sepi malah. Seno mengerutkan kening, sepertinya ia harus mencari cara lain agar gadis itu mau sukarela pindah tanpa keterpaksaan yang berarti. Ya sudah, selamat istirahat. Kamarku nggak dikunci. Nanti kalau berubah pikiran datang saja ke atas pintu yang paling dekat dengan tangga. Ujar pria itu sebelum beranjak. Wening bergeming, tidak menanggapi pesan suaminya. Pokoknya keputusannya sudah bulat untuk tidak satu kamar dengannya. Apalagi saat ini masa periode Wening sudah berakhir. Bagaimana kalau suaminya yang diam-diam suka memperhatikan dirinya, tiba-tiba khilaf dan memaksanya? Sungguh itu sesuatu yang mengerikan di bayangan Wening. Daripada pusing memikirkan, perempuan belia itu lebih dulu mengisi perutnya karena merasa lapar. Biarpun ngambek, ya memang harus makan juga, supaya kuat menghadapi kenyataan. Kalau suaminya lumayan arogan, gadis itu baru saja menghabiskan satu porsi makan malam, tiba-tiba listrik di rumah gedongan itu tiba-tiba padam. Sontak saja suasana menjadi gelap gulita. Mana ponsel tak ada, di rumah baru yang Wening sendiri bukan hafal dengan denahnya. Ya ampun, rumah segede ini bisa mati lampu juga. Memang telat beli pulsa apa? Gerutu Wening kesal. Tidak ada satu celah yang masuk satupun. Kamar ini benar-benar gelap. Hingga saat keluar terpaksa tangannya meraba-raba udara agar tidak mendabrak benda atau sejenis apapun yang menghalangi jalan. Sesuatu yang kenyal itu terasa keinjak di kakinya, membuat gadis itu menjerit seketika. Mendadak merasa takut, padahal tadi sudah cukup percaya diri menolak tawaran pria itu. Dapur, mana ya dapur? Ya ampun, gelap banget. Mana tadi nginjek apaan lagi? Ucap gadis itu terus menyusuri lantai dapur. Hal pertama yang Wening tuju adalah kompor. Ia perlu pencahayaan dari api kompor untuk membuatnya lebih nyaman. Gadis itu terus berjalan pelan. Tak ada cahaya membuatnya benar-benar kesulitan. Alhamdulillah, ini sepertinya benar. Ingat banget tadi sebelah sini selatan ruang tengah ada dapur. Oke, jalan pelan-pelan saja. Gumam Wening menenangkan. Tangannya berhasil menyentuh konter dapur, meraba hingga menemukan saklar kompor.
Spontan gadis itu menyalakan. Namun kenapa ia tidak bisa? Wening makin kesal saja. Duh, butuh cahaya. Sial banget sih hari ini. Gumam gadis itu putus asa. Perempuan itu berbalik, lantas menubruk sesuatu hingga membuatnya menjerit lantang. Bersambung. Aristi Zuma, bab 24. Wening menjerit, sementara Seno mengaduh. Keduanya terjatuh bersama. Tidak seperti kisah drama nan romantis ria, mendapat bibir tak terduga. Pria itu malah terkatup benda keras di belakangnya. Lebih tepatnya, sudut meja yang cukup membuat punggungnya ngilu. Om gak apa-apa? Tanya Wening meraba-raba tempat di mukanya. Suasana masih gelap, hanya sorot terang dari ponsel yang sebelumnya dibawa Seno masih menyala. Walaupun ponsel itu ikut terlempar sepertinya aman. Sakitlah, jalan pakai kaki, dengan hati dan perasaan, main terabak aja. Jawab Seno bernada kesal. Maaf, telat. Kontak meter di mana ya? Ini beneran mati atau konspirasi? Tanya Wening cukup membuat pria itu terkesiap. Andai saja tidak suasana gelap, tentu saja wajah Seno yang sedikit melongo pasti kentara. Istri bocilnya cerdas juga, tidak bisa diakal-akali dengan hal receh atas ulahnya. Bangun om, jangan tiduran di lantai. Dingin, ayo Wening bantu. Ingin rasanya pria itu mengumpat. Siapa yang tiduran di lantai? Jatuh bocil. Wening membantu pria itu, kemudian menarik kursi agar suaminya terduduk dengan tenang. Kemudian berjalan mengambil ponsel yang tergeletak tak jauh dari sana. Tunggu sini om, jangan kemana-mana. Nanti nabrak bahaya, pinjem ponselnya bentar ya. Tanpa menunggu jawaban Seno, gadis itu berjalan keluar menuju kontak perlistrikan. Mengecek pedometer seperti di kampung kalau acara mati lampu. Siapa tahu hanya off karena sengaja, atau bahkan dari pusat langsung. Ia baru menyadari rumah sebesar ini masa tidak ada lampu otomatis yang menyala, atau bahkan genset yang biasa dimiliki orang-orang kaya di kampungnya. Sungguh membagongkan sekali. Lampu seketika menyala membuat gadis itu tersenyum sumringah. Berjalan memasuki rumah mendekati pria yang saat ini masih duduk di tempatnya, sesuai pesan Wening sebelum beranjak. Om, sengaja ya matiin lampu. Tuduh Wening to the point. Mana ada sengaja, kurang kerjaan amat. Bantu ke atas. Punggung aku sakit. Kisah pria itu bernada manja. Is, sakit beneran? Tanya Wening dengan polos. Iyalah masa bohongan, lecet dan memar sepertinya. Kalau pria itu menahan sakit dan sedikit perih. Bayangkan saja, tertabrak lalu jatuh ke belakang, mentok pojokan meja yang keras, habis itu terguling ke lantai marmer. Sungguh kenaasan yang hakiki. Oke, mari Wening bantu, ujar gadis itu merasa kasihan juga. Sepertinya satu dari misinya berhasil, pura-pura lebih parah saja untuk mendapatkan respon istrinya yang terlihat tak pedulian. Tapi memang benar, sakit beneran, bukan hanya drama. Mau kemana? Tanya pria itu begitu mendapati Wening hendak berjalan, beranjak dari kamarnya setelah drama membantu, sampai tujuan yang sebenarnya sangat bisa sendiri. Balik ke kamar, kenapa? His, jadi istri gak pengertian sekali. Sakit nih, bantu obatin kek lihat lukanya. Atau apa, gak ada perhatian sama sekali. Gerutu Seno makin kesal, melihat istri kecilnya yang cuek tak berperasaan. Oh, mau minta bantuin toh. Bilang dong om, Wening kan kira bisa sendiri. Mana bisa, ini kan punggungku yang sakit. Nggak lihat lah, tukas Seno sengit. Oke, baiklah, Wening lihat dulu, ujar gadis itu kembali mendekat, sedikit grogi saat hendak menyingkap kaosnya. Oh iya, lecet sama memar, ini sakit, tanya Wening sedikit menekan punggung yang memerah agak kebiruan. Seno menjerit lebay, sebenarnya tidak begitu sakit. Ia hanya kaget pas yang memar ditekan, sungguh istri durjana. Aduh, sakit ya? Maaf om, mastiin itu agak biru-biru, ujar Wening ikut nyengir, membayangkan ngilunya. Is, sengaja ya, sini aku jewer, ucap Seno gemas, menggeser tubuhnya hingga saling berhadapan, membuatnya gagal fokus sejenak. Kenapa om? Wening ambil obat dulu, ada kan? Ucapnya mendadak salah tingkah. Seno melepaskan tangannya, yang masih merangkum lengan gadis itu. Cari saja di kotak obat, ada salep sepertinya. Wahyu seharusnya menyediakan tanpa terkecuali, kata pria itu sambil menatap arah lain. Mendadak aneh setiap kali berhadapan dengan istrinya. Seno sampai mengetuk kepalanya agar berpikir normal dari bayang-bayang iya-iya setelah gadis itu keluar dari kamar. Oh otak, ayolah waras, jangan mesum belum saatnya. Gumam Seno merutuki dirinya sendiri. Wening berjalan mencari di mana kotak obat rimbanya. Sepertinya besok harus turun untuk mengetahui di mana saja kotak barang yang dibutuhkan. Ia segera mencari obat memar dan lecet sesuai perintah si arogan. Setelah menemukan kotak P3K,
di rumahnya, kembali ke kamar dengan melangkah pasti. Lama banget sih nih, ngapain aja, ujar Seno merengut. Tidur, cari dulu Mas Seno yang penyabar, baru nemu. Tekan Wening gemas, ikut menyerot gemas. Buka kaosnya, pegangin ya. Ribet ah. Seno spontan langsung membuka kaosnya di depan istrinya, hingga membuat gadis itu makin salah tingkah saja. Bersambung. Risti Zuma, bab 25. Gadis itu menelan Salifah gugup. Pemandangan macam apa ini? Kenapa harus membuka keseluruhan, membuat anak gadis orang gagal fokus saja? Memunggung om, ujar gadis itu menunduk kikuk. Seno menurut, berbalik badan hingga gadis itu tepat di belakangnya. Lekas mengulas perlahan pada luka punggung suaminya yang sudah mulai membiru. Sakit, tanya gadis itu membayangkan perih. Jika obat itu menempel pada kulit yang sedikit lecet. Ada dikit, nggak apa-apa, olesi saja hingga rata, ujar pria itu, antara sakit sedikit banyak senangnya. Entahlah, sepertinya sudah mulai error. Saat gadis itu mulai memberi perhatian, kenapa justru pria yang kemarin-kemarin begitu anti itu terasa senang? Udah, kata gadis itu memberi jarak, mengemas kembali obat itu ke dalam wadahnya. Makasih, ucap pria itu memutar tubuhnya hingga membuat netra itu bertemu. Gadis itu mengangguk sebagai respon, beranjak ke kamar mandi untuk mencuci tangannya. Wening, balik ke kamar ya. Om, selamat beristirahat. Ucap perempuan itu melangkahkan kaki keluar. Kenapa malah Seno gemas sendiri? Ingin membuka mulut, mengatakan sesuatu, tetapi begitu sulit nada itu keluar. Ning, panggil pria itu menghentikan langkah gadis itu yang hampir menghilang di ambang pintu. Spontan perempuan itu mengeram langkahnya, memutar tubuh itu dengan raut tanda tanya. Kenapa om? Seno mendadak kikuk sendiri menggaruk tengguknya yang tidak gatal. Ada apa om? Ulang gadis itu belum beranjak, menatap suaminya yang mendadak seperti bingung sendiri. Besok jangan lupa bangunin aku ya, sebelum pukul 6. Sekalian siapin pakaian ganti aku buat ke kantor. Pesan pria itu cukup lancar. Oh, harus ya? Tanya Wening dengan polos. Iyalah, kenapa? Keberatan? Balas Seno kembali kesal. Enggak kok, oke deh, semoga nggak kesiangan, soalnya nggak punya alarm. Kira gadis itu benar adanya. Maaf, soal tadi siang nggak sengaja. Itu handphone yang baru pakai aja, biar gampang buat komunikasi. Wening tersenyum, sungguh gadis itu manis sekali, tapi kenapa senyuman itu mirip sekali dengan Rara, merusak mood saja. Makasih om, besok Wening benerin dulu, kalau nggak bisa ya mau gimana lagi. Ya udah bawa aja dulu, kalau nggak bisa diservis langsung pakai yang baru aja, nomor aku ada di kontak pertama. Ujar pria itu terdengar begitu lembut. Tidak seperti biasanya yang ketus dan galak. Ada apa dengan pria itu? Baiklah, kalau om maksa, boleh juga. Mending bawa dulu. Ujar gadis itu kembali masuk, meraih paperback di atas meja kerja, lalu membawanya keluar dengan perasaan biasa saja. Tidak lebih senang dari pertama membeli handphone yang rusak, karena jerih payah menabung. Padahal jelas, ponsel dari suaminya itu lebih bagus. Mending langsung masuk ke kamarnya, menuju ranjang, dan langsung tertidur. Sementara Seno tidak bisa menemukan kantuknya, barang sejenak pun. Ini adalah malam pertama mereka tinggal di rumah baru, dan malam pertama pula mereka pisah ranjang. Kenapa seperti ada yang hilang? Seno gelisah sendiri, mencoba memejamkan matanya, tapi tak kunjung menemukan kantuk. Aku kenapa sih? Gerutu Seno kesal. Kembali terbangun, keluar kamar tak tenang, langkahnya menuruni anak tangga, menuju dapur tak ada yang harus dikerjakan. Mengambil minum air putih, lalu duduk sejenak di sana. Setelah beberapa saat berlalu, Seno belum juga ngantuk. Hatinya gamang, gelisah galau merana. Langkah kakinya bukan menuju ke lantai atas, melainkan ke kamar tamu yang saat ini ditempati istrinya. Pria itu berdiri tepat di depan pintu dengan perasaan aneh. Kenapa aku kesini? Mending udah tidur belum ya? Tanya pria itu pada diri sendiri. Tangan kanan pria itu menekan handle pintu. Ada perasaan ragu tapi cukup penasaran. Akhirnya memutuskan untuk membuka sedikit, lalu melongo ke dalam. Gadis itu sudah tertidur, membuatnya penuh keberanian untuk masuk dan mendekat. Dasar istri kecil nggak peka, disuruh tidur sekamar malah minta pisah ranjang. Mana tidurnya nyenyak banget lagi. Gak fair nih, aku aja nggak bisa tidur. Gumam Seno gemas sendiri, sembari menatap istrinya yang sudah terlalap damai. Pria itu mendekat, duduk di bibir ranjang, menatap tanpa jeda. Ada perasaan kesal, kasihan, dan juga apalah. Sungguh pria itu membenci keadaan di mana ia harus gagal menikah dengan Rara, dengan semua pengkhianatan yang telah didapat. Terkadang wajahnya yang mirip membuatnya semakin kesal saja, tapi ada hal lain yang tidak bisa Seno sendiri definisikan.
Lama-lama netra itu berat juga. Malas beranjak membuat pria itu memilih menaiki ranjang yang sama, ikut masuk dalam selimut dalam pelukan. Kenapa ngantuk sekali? Pria itu berinisiatif merebah sejenak lalu akan berpindah pagi-pagi. Terlelap begitu damai malam itu di kamar yang sama, di ranjang yang senada, di bawah gelungan satu selimut berdua. Bersambung.